Okay, gengs, have a nice weekend. It's your man again, Tip Trader 8 Yusuf Syah. Apa kabar, guys? Kalian ini ya, jangan apa namanya, jangan patah hati. Merce itu bukan berarti apa namanya, nggak bisa cuan. Bisa kok cuan, tenang aja ya kan, ya kan. Nanti gua akan jelasin gimana caranya dan saham-saham apa yang potensi buat kita cuan besok dan cuan minggu-minggu depan ya. Jadi gua tambahin kalau di mingguan ya, gua akan tambahin saham-saham yang masih layak dikoleksi untuk di keep mingguan. Nah, mantap gitu. Ya kan? Jadi nanti gua akan kasih list-listnya dari cara-cara screening gua ya. Nah, kalau kalian apa namanya, mungkin nggak bisa trading harian gitu ya, atau swingnya juga mungkin apa namanya, sibuk dan segala macam, gua suggest untuk kalian buat saham yang uh, kalian keep untuk mingguan. Jadi kalian lihatnya tuh kalau hari-hari tertentu aja, kalau lagi dia turun naik dipasang stop lossnya secara mingguan gitu ya. Nanti kalian akan bisa mudah-mudahan ya dibuat trading plan-nya untuk mingguan. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan, 2 bulan bisa dapat cuan konsisten. Mantap nggak tuh? Mantap dong Om Yusa gitu ya. Lalu kita akan membuat analisa dengan saham-saham harian dan juga apa namanya, beberapa market sentiment yang gue lihat akan mempengaruhi apa namanya, minggu-minggu depan. Oke, sip. Lanjut. Nah, sebelum gue lanjut ke market ya, gitu ya, gue kasih tahu bahwa kita lagi buka beta forex class, gitu ya. Beta forex class ini kita akan membahas mengenai market forex, gitu ya, foreign currency exchange dari nol, gitu ya. Lalu juga kita akan membahas mengenai market surrounding the contract for difference, gitu ya. Market dengan leverage, mungkin bisa kripto, bisa komoditas, oil, gold, dan yang lain-lain. Dan tentunya kita mengajarkannya dari nol ya guys ya. Bukan kayak yang lain, mungkin ngajarinnya mengenai indikatornya, tapi kita mengajarkan dari nol, apa itu forex, apa itu kripto, apa itu kontrak gitu ya. Terus habis itu bagaimana caranya event-eventnya, lalu juga apa namanya, technical analysis dan setupnya. Kalau kalian mau join, monggo, nanti gue kasih linknya ada di bawah. Kalian tinggal join kelas introductionnya. Jadi buat kelas pengenalannya kalian bisa join ya. Kita akan bahas mengenai pengenalan FX, technical analysis yang fundamental FX apa aja, dan psikologi, money management, pair screening, live screening, dan juga nanti kita akan kasih bonus-bonus indikatornya gitu ya. Dan bagaimana cuan, yang penting dong, bagaimana cuan konsisten dari market-market komoditas ya dan forex currency ya. Jadi monggo silahkan ikutan. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi yang seperti kalian tahu bahwa sentimen di minggu depan gitu ya, kalau menurut gua masih antara sentimen go digital gitu ya. Apakah small bank, medium, dan besar masih akan manggung. Kenapa sih go digital ini menjadi penting untuk bank-bank tut gitu ya? Karena satu, karena net income marginnya mereka bisa naik sangat tinggi guys. Kalau kalian tahu, kayak kemarin gue pernah ngobrol di Market Outlook Januari sebelum bank-bank medium itu naik gitu ya. Plus juga gue ngomong beberapa kali di apa namanya, di Outlook harian gue gitu ya. Kenapa mereka sering naik? Karena satu, mereka itu sebelumnya adalah heavily related dengan human ya, terutama dengan
manual intervention gitu ya. Baik itu dia kalau mau transfer, baik itu dia mau withdraw dan segala macam. Sekarang semuanya bisa go digital, dilakukan dengan satu mesin ATM ataupun dilakukan dengan handphone gitu ya. Nah, hal-hal tersebut baik itu mau ambil pinjaman gitu ya for certain amount ataupun baik itu mau pembayaran gitu ya. Mau bayar sekarang kiri kanan kita bisa melakukannya in the palm of our palm gitu ya. Biar gampang kita bisa lewat dengan handphone gitu ya. Nah, hal-hal ini bisa mereduce cost-costnya mereka terhadap orang-orang yang ada biasa berkecimpung di dalam hal transaksional atau proses-proses transaksi gitu ya. Mungkin dari tellernya, mungkin dari customer service-nya dan yang lain-lain gitu ya. Nah, hal ini bisa setelah kemarin di set 10 triliun itu menurut gua banyak bank-bank yang dimana gue jadi bisa seru nih bisa memanfaatkan hal ini sebagai go digital. Go digital berarti gimana? Pakai apps gitu ya. Kalian udah punya apps, punya mobile phone apps dan segala macam, itu bisa sangat membantu. Jadi apakah kemarin yang bank yang sudah disuspend itu akan kebuka naik lagi? Akan naik lagi? Mungkin naik lagi. Jadi kalian harus lihat-lihat gitu ya. Seperti yang gue bilang di market outlook di Januari, go digital itu thumbs up gitu ya. Sambil kita lihat, tapi kita juga lihat market sentimennya seperti apa. Oke? Okay? Atau market what they are trying to say di market atau di chart seperti apa. Oke, okay? Lalu yang kedua, impact stimulus. Jadi per hari ini kalau nggak salah US stimulus itu baru di-approve oleh Senatnya atau MPR-nya mereka. Nah, dari MPR-nya mereka itu kalau menurut gue sangat bagus ya. Jadi tanggal-tanggalnya pas banget. Seperti yang gue bilang sebelumnya di kelas FA di YouTube FX dan YouTube kita minggu lalu gitu ya. Dia harus bisa ditandatanganin sebelum 14 Maret. Karena sudah di-approve oleh tanggal 7 Maret hari ini gitu ya, di-approve oleh Senat gitu ya, kemungkinan akan di-approve oleh Biden juga akan lebih cepat. Di saat di-approve Biden lebih cepat, berarti kemarin jeda waktu dari Januari sampai 14 Maret di mana orang-orang mendapatkan BLT, bantuan tunainya, sekarang bisa nambah berkesinambungan sebelum 14 Maret. Jadi 14 Maret sampai BLT yang selanjutnya yaitu yang $1.400 per keluarga ya atau per orang, gue lupa gitu ya, itu bisa langsung jadi kehidupan orang yang unemployed bisa terjaga gitu ya. Jadi berharap bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Tetapi itu baru ke masyarakatnya. Kalau di kita di pemerintah kita tuh udah mulai ke company atau ke institusi lewat properti, lewat bank rate, lewat apa dan segala macam gitu ya, properti, otomotif dan segala macam. Nah, hal-hal ini itu yang lebih ditunggu gitu ya. Di saat itu ditunggu, kemungkinan kalau di US Bank biasanya dia global bank. Kalau di US company biasanya dia global company. Jadi hal-hal tersebut tuh yang akan menstimulus perekonomian dunia, terutama US stock market kita adalah stimulus terhadap perusahaan. Tapi stimulus terhadap masyarakat yang ada sekarang juga mungkin akan ada impactnya. Ya, kita lihat aja. Semoga minggu depan menghijau lebih baik lagi di market-market. Ya, oke. Lalu kita akan lihat mengenai oil, coal, dan mining commodity. Seperti yang kalian tahu, coal dan oil, nanti kita lihat chartnya, naik nih. Kenapa saham-saham kita belum naik? Ya, kayaknya lagi ada yang pasang kuda-kuda atau ngumpulin tenaga. Kita lihat aja sambil kita lihat beberapa saham-saham yang kayaknya mulai lucu ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kita masuk langsung ke chart-chartnya. Oke, chart mungkin kita masuk ke JKSE ya. Oke, kita masuk ke JKSE. Mana dia JKSE? Oke, ini ya.
koreksi ya guys ya, seperti yang gue bilang kemarin ya, di hari Kamis mungkin dia semoga koreksi cuma di 62 63 62 63 62 63, mudah-mudahan besok naik lagi gitu ya. Selama masih di bawah 6188 menurut gue sih oke. Ya 6115 juga oke gitu ya, tapi ini membuktikan bahwa dia masih sideways di hariannya gitu ya. Sedangkan di weekly ya, di weekly-nya masih lumayan lah gitu ya, masih jalan gitu ya. Di dalam 3 minggu terakhir memang agak-agak sideways tapi up gitu ya. Lalu di monthly juga sama ya guys ya, di sini masih agak-agak doji lah tulisannya, cuman di sebulan yang lalu kan memang oke gitu ya. Lalu yang kedua kita lihat juga dari seasonality-nya ya. Jadi di bulan ini atau bulan yang sebelum berakhir gitu ya, kita lihat bahwa ya, kita lihat bahwa IHSG lumayan nih. Ya, doji 0,27 masih hijau dikit ya, tapi ya most likely mungkin akan ada merah-merahnya gitu ya, tapi kita berharap bahwa kita sentimen positif ya, berharap bahwa positif aja sambil pasang stop loss ya kan. Nah, lanjut setelah ini guys, kita masuk ke cacingmologinya ya. Langsung kita ke Neo. Ya, Neo. Biasanya neo-neo ini atau cacing-cacing ini kita bisa buat gua bantu, kalian boleh pakai yang manapun gitu ya. Tapi buat bantu gua screening awalnya gitu ya. Yang biasanya gua akan lihat nih misalnya, oh di weekly seperti apa sih? Kita lihat dari weekly dulu ya. Di weekly kayaknya trade, finance, infrastruktur masih merajai gitu ya. Lalu kita bisa lihat di sini CCI DX composite gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat ini yang daily-nya, kita lihat bahwa infrastruktur finance masih berlaku. Finance tentunya didorong dari market bank-bank yang tadi gue bilang gitu ya, medium dan small gitu ya. Lalu infrastruktur juga sama ya, dari yang kecil gitu ya. Properti masih oke. Highlight gue adalah di consumer gitu ya, HMSW mulai menggelinjang gitu ya, atau mulai mau rebound, yang dimana kalau menurut gua boleh nih kita lihat-lihat bersama si Garuda Food gitu ya, atau good gitu ya. Nah, ini adalah beberapa yang oke gitu ya. Mungkin kita bisa lihat seperti trade gitu ya, yang tadi ada gitu ya, yang kayaknya lumayan nih, ada ERA, LPPF gitu ya, ini yang menggerakkan nih. Lalu ada MNCN gitu ya, yang mulai ke atas nih. Lalu satu lagi nih yang kayak gua harus kasih lihat adalah si Akra gitu ya, yang kayaknya lumayan seru. Oke, lanjut ya. Sorry tukang rotinya lewat. Oke, soalnya jendela tempat kerja gua nih gua buka, jadi mohon maaf ya guys. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali biar ada roti-roti gitu ya. Nah, lanjut setelah itu kita masuk ke ininya kali ya guys ya, saham-sahamnya. Jadi yang seperti gue bilang ya, kita masuk ke indikator US oil atau crude oil yang biasa paling menginikan gitu ya. Itu masih oke ya guys. Tuh, naik terus ya. Ya, ke arah sana 8666 gitu ya. Jadi Elsa Akra masih jadi tujuan gitu ya. Lalu tapi ya santai-santai aja gitu ya. Lalu setelah itu ada Newcastle. Newcastle juga sama ya guys ya, current contract ya. Jadi ini gue tidak diiniin dulu. Ya masih naik ya guys ya, 8775. Jadi resistennya udah mulai ditembus nih guys ya. Jadi next resisten 89 gitu ya. Jadi kalian lihat aja apakah ini akan mendorong sentimen yang bagus buat emiten coal yang ada di IHSG gitu ya. Jadi kalian bisa lihat yang ada di sini, semoga jalan lancar gitu. Oke. Lanjut setelah itu gua akan masuk ke area-area, mungkin kita masuk ke investing.com dan nickel.
Oke, seperti yang kalian lihat ya, drop banget jauh gitu ya, dan kayaknya kita masih nunggu ya. Kalau gua pasti akan nunggu di atas 17.200 atau di atas 18.000, mungkin baru gua akan lihat lagi gitu ya, terutama untuk saham-saham nikelnya ya. Terutama saat-saat ini kalian harus sudah hati-hati, memang rally-nya udah lumayan panjang ya. Seperti yang kalian lihat bahwa satu hantam ya, rally-nya lumayan panjang ya, dari kalau kalian lihat dari bulanan tuh lumayan ya, it's about time to do a correction sih kalau menurut gua gitu ya. Apakah dia akan ke sini? Tergantung. Kalau koreksinya di antara 2060 ya, masih di atas 2000, mungkin masih bisa lanjut ke 4000-nya ya. Lalu setelah itu Inco juga sama ya guys ya. Nah, tergantung kalau dia koreksinya di atas 46 gitu ya, mungkin masih bisa lanjut ya. Tapi it's about time to do a correction. Karena lihat ya, udah berapa bulan nih dia naik terus ya. Hampir berapa nih? 1 April sampai sekarang, jadi kurang lebih 8 bulan ya, kurang lebih ya. Nah, jadi hal tersebut jadi kalian buat acuannya kalian. Oke? Newcastle udah, oil udah, itu udah gitu ya. Crude palm oil mungkin perlu kita lihat. Crude palm oil ya di daily kali ya. Kita lihatnya bukan di monthly, sama ya. Ya, dia lagi mau naik lagi, tapi kita lihat aja apakah bisa tembus di 3883. Seperti yang gue lihat di monthly-nya guys ya, karena ini adalah bisnis siklikal atau siklusan gitu ya. Kita lihat bahwa mulai nih udah berapa bulan naik juga dari bulan Maret ya, 2020 ya. Ya, apakah dia akan ada koreksi? Is about time ya. Tapi kita lihat-lihat apakah dia akan lakukan atau tidak. Masih ada beberapa minggu atau beberapa hari lagi yang bisa melihat gitu ya. Tapi kalau menurut gua crude palm oil masih bisa naik ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke saham-sahamnya. BBCA. BBCA kalau menurut gua masih oke ya, masih doji di atas seperti yang gue bilang, di atas 33.000 masih oke. Sideways saja di sini ya, mudah-mudahan bisa tembus lagi ke 36-nya ya. Lalu setelah itu ada BBTN. BBTN juga sama ya guys ya. Masih lancar jaya, mudah-mudahan sampai ke 2200-nya ya. Sekarang 2100. Kalau kalian mau ambil, coba kalian ambil SL di bawah 2000 ya. Kalian coba ambil di area-area 2060 ya. Kalau dia mantul mungkin bisa ke 2200 atau 2400 ya. Lalu ada TCPI. Ya, TCPI kayaknya masih coba bertahan ya guys ya. Jadi gue masih taruh dia di dalam list ya. Kalau dia misalnya di atas 9250, target ke 10.000, monggo gitu ya. SL kalian taruh di bawah 8370. Gue lupa satu lagi adalah BBRI. BBRI kalau menurut gua masih coba bertahan di sideways-nya ya guys ya. Sentimennya kayaknya mulai bang gede akan mulai baik gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kalian harus hati-hati kalau ditutup di bawah 4.600 ya. SL kalian taruh di 4660, target gua masih gua taruh di 5.000 ya. Oke, lanjut. Ada beberapa saham-saham yang seru juga seperti ini yang udah pernah gue omongin ya, MPPA ya. Dicopet aja ya guys ya. Kalau kalian mau coba swing, coba diambil di bawah 190 ya guys ya. Hati-hati, ini mungkin bisa sekali lagi nih naik, mudah-mudahan bisa ke 250 ya atau 240 ya. Ya, coba kalian ambil di 200 ya ataupun di 190 kalau mau di swing ya, coba. Dan SL kalian taruh di bawah 163. Lalu setelah itu ada, bentar ya, gue hapus-hapusin yang ini. Setelah itu ada JTPE. JTPE juga gue cuman pengen bilang PAN, udah gue bilang ya gitu ya guys ya. Jadi agak males ngomonginnya gitu ya. Jadi kalau kalian belum mengambil, pas jangan diambil, karena pasang aja stop lossnya dan sambil enjoy the cuan. Kalau kalian belum punya, diem aja gigit jari sambil kita cari yang lain ya. Oke, lanjut. Setelah itu
ada Emrat. Ini juga sebelumnya yang lain belum ngomongin, gue udah ngomongin ya, sama ya. Setelah dia naik, menurut gue, terus dia turun gitu ya, bisa dicopet aja. Seperti gue bilang, belum good untuk di swing gitu ya guys ya. Tapi kalau kalian mau banget, pengen banget gitu ya, karena ini nggak begitu liquid ya, di 205. Targetnya bisa di 250 atau 270 guys. Tapi kalau gue sarankan adalah fast trade kan, atau copetin aja ya. Lalu setelah itu ada BKSW. BKSW atau Bank QNB gitu ya, sama ya, ini dicopet aja, hati-hati udah 1, 2, 3, 4 gitu ya, hati-hati ada umanya atau ada suspendnya, ataupun kalau dia udah baru buka suspend, hati-hati di suspend lagi. Lalu ada Bimas. Bimas Bank Maspion juga sama ya guys ya, dicopet aja. Lalu setelah itu ada SMDR. SMDR kalau menurut gua guys ini mulai lucu ya. SL kalian bisa taruh di 292, beli di area 314, targetnya di 332 atau di 360 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada Good, salah satu consumer yang menurut gua lucu gitu ya, Garuda Food dan dia masih pelan-pelan naik gitu ya. Ini kalau misalnya tembus dari sini nih, pasti yang menghajarnya untuk beli lumayan banyak, mudah-mudahan ya. SL kalian taruh di 115, 1440, target area 1700 ya. Daerah sini 16660, 1700 ya. Kalau lancar jaya mudah-mudahan bisa sampai ke area-area sini ya. Ya, 1800, 1700 ya. Tuh, bisa kelihatan. Oke. Lalu setelah itu ada HMSP. HMSP juga sama ya guys ya, lagi koreksi dikit tapi menurut gue masih menuju up gitu ya. Selama dia nggak tembus dari 1370 bisa diambil gitu ya, bisa diambil 1450, SL di 1380, target area pertama gue taruh di 1550 atau 1600 ya. Target kedua di 1785, target ketiga di 1905. Di saat dia naik tuh makan banyak yang bantu karena dia very liquid ya. Oke. Lanjut guys, setelah itu ada MTWI. MTWI Malaka Insurance Tbk gitu ya, copet aja. Ya, di fast trade kan aja guys, dapat beberapa persen aja udah cukup ya. Kalau kalian mau carinya arah, hati-hati ya, atau reject atas hati-hati karena takutnya diguyur. Oke. Lanjut setelah itu ada Jeva. Jeva guys, Jeva ya, SL kalian taruh 1520 ya, beli di area 16.600, 21670, target area 1800 ya. Lalu setelah itu ada Cepin. Cepin atau Cakron Pupan juga sama ya, SL di 6075, beli di area 6300, target area 6975 ya. Lalu setelah itu ada Dada. Diamond Citra Poperindo, copet aja ya guys ya. Udah rame mau gini. Ya, hati-hati ya guys ya. Target area bisa di 81 ya, atau 90-nya. Oke. Lalu setelah itu ada Akra. Di antara Elsa dan Akra kayaknya mulai jalan yang Akra duluan nih. SL kalian taruh di bawah 3270, target 3530 dan 3660, beli di area kalau ditutup di atas 3460. Kalau kalian lihat di Elsa walaupun oilnya naik gitu ya. Ya, masih belum ya, tapi kalau menurut gua oke lah kalau dia tembus dari 422, target area bisa ke 486. SL kalian taruh di bawah 400 ya. Lalu setelah itu ada Arto. Bang Arto gitu ya. Bang Arto guys, dicopet aja ya, hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu karena udah tinggi banget. Kalau mau di swing gimana Om? Highly risky ya guys ya. So hati-hati. Asa kalau di kelas pasti udah sorak-sorai gitu ya. Kita kasih selamat buat Om Etus dan juga teman-teman yang udah ngambil ya, karena waktu itu pas banget price actionnya yang kita ajarkan di kelas tape gitu ya, dan semoga lancar. Kalau kalian belum punya
apakah boleh beli Om? Beli, coba di 13.50 ya guys ya. Tapi gua nggak yakin nih ya, udah nyampe 1.500 ya. Semoga bisa lancar jaya naik lagi. Oke guys, mudah-mudahan ya. SL-nya kalian taruh di mana Om? Kalau kayak gitu, kalau gue berhasil beli di 1.300-nya, SL kalian taruh boleh di area 12.35 ataupun di bawah 1.165. Lalu setelah itu ada MAPI. MAPI ya guys ya, ini juga mulai seru. SL ditaruh di bawah 800, beli di 835, target area 935 ya. Lalu setelah itu ada era ya, ini mulai jalan lagi ya guys ya. Semoga jalan dan tembus di atas 2880. Udah boleh beli Om, beli kalau misalnya di atas 2820 ya. SL kalian taruh di bawah 2500 ya. Lalu setelah itu targetnya di mana? Bisa ke 3000 atau 3200 ya. Lalu setelah era ada Mahaka Integra, mudah-mudahan lancar ya guys ya. Bisa jalan ke 262, SL ditaruh di 210 ya. Lalu setelah itu ada MAPI. MAPI tadi udah ya, era udah, lupa gua. Lalu Auto. Auto, kalau kalian yang ngikutin Instagramnya gua, jeng. Gua bilang udah ape ya. Belinya dari kapan tuh? Tanggal berapa ya? Kalau kalian lihat target berapa Om Auto? Oke, kita bahas ya sekarang ya. Auto guys, auto. Iya, ada tukang tahu lagi. Sorry ya guys ya. Nggak apa-apa, tukang tahu pengen cuan juga ya. SL di bawah 1050, beli di 1095. Udah gue bilang tadi kemarin ya, di area-area sini kan kalian udah lumayan cuan ya. Target area pertama dicatat 1170, kedua 1200, ketiga 1290. Oke, lanjut ya. Semoga cuan dan happy cuan buat yang ngambil auto. Lalu yang kedua adalah keren. Keren kalau menurut gua dicopet aja ya guys ya, atau di fast trade kan aja. Jadi ngambilnya cuman hitungan menit, hitungan setengah jam, dan jangan lama-lama, nggak lebih dari 1 hari. Oke, lanjut. Setelah itu ada AGRS. AGRS guys, AGRS copet aja. Lalu setelah itu ada Kepas. Kepas juga sama ya guys ya. Ya, ini lumayan nih, boleh dibuat swing 61, beli di 69, target area 78 atau 90 ya. Lalu setelah itu ada PTBA. Nah, tadi yang gue udah ngomongin ya. PTBA kalau menurut gua kalau dia tembus 2750 lucu nih guys ya, bisa sampai ke 3000. SL kalian taruh di bawah 2630 ya. Lalu setelah itu ada Indi guys. Indi ya. Ini juga lumayan ya guys ya kalau menurut gua. SL kalian taruh di bawah 1405, kalau dia tembus 1600 bisa ke 1800 atau 1965 ya. Lalu setelah itu ada SMBR. Ini juga kayaknya lumayan ya guys, kalau di atas 1075 ke 1235, SL kalian taruh di bawah 800 atau 850 ya. Lalu setelah itu ada Gia. Udah mulai rame ya. Saya sih lucunya kalau di atas 382 ya guys ya. Kalau kalian mau ngambil sih nggak apa-apa. Kalau gua tunggu-tunggu dia di 356 boleh, 382 boleh. Targetnya bisa ke 460 atau 450. SL kalian taruh di bawah 316 ya. Lalu setelah itu ada Chen. Beda Chen-nya. Chen ya, kalau dia mantul guys di atas 184 boleh dibeli, target 196, 210 atau 220 ya. Masih seru guys, masih seru karena Chen-nya mungkin bisa ke area 220 nih ya, gue bilang ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada beberapa titipan sebelum kita masuk ke mingguan ya guys. Mingguannya di belakang biar sabar, kan orang mingguan biasanya sabar ya.
Lalu ada friend, guys. Friend. Udah gue bilang ya, kemarin udah sempat dibahas-bahas gitu ya. Target 98 ya guys ya. Sekarang kalau dia turun mantul di 81, monggo dibeli target 98 ya. SL kalian taruh di bawah 77 ya. Lanjut setelah itu, setelah Chen ada BMRI. BMRI ya guys ya, kalau dia mantul di atas 6675, target ke 7500, SL kalian taruh di bawah 6400 ya. Lalu setelah itu ada Pegas, titip-titipannya, titip-titipan. Mudah-mudahan naik di atas 1530, kalau dia jebol ke bawah bisa ke 1300-nya ya. Hati-hati ya guys ya. Apalagi yang punya hold lama, ya wajar diombang-ambing ya. Lalu ada INKP. INKP juga sama ya guys ya, masih turun ya. Ini di bawah ya, udah gue bilang ya, di bawah 12.000 kalian harus hati-hati karena dia baru mantul nanti di 11.000-nya ya. So be careful guys yang punya Tekim dan INKP gitu ya. Sama Tekim juga seperti itu. Ini mungkin Tekim di 12.250 nih ya. Bentuknya udah nggak begitu bagus ya, kalau menurut gua harus hati-hati ya. Oke, lanjut setelah itu ada Pipro. Ini juga titipan ya. Pipro, kalau dia turun lagi dari 76 bisa ke area 71 atau 60-nya ya. Harus hati-hati ya guys ya. Kalau dia naik lagi mungkin baru bisa ke 94 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Inco Antam udah, lalu kita ngomongin Asri dari sektoral property. Masih oke sih kalau menurut gua, apalagi kalau dia bisa tembus dari area-area 250-nya atau 260 ya, target area bisa 286 atau 300 ya. Kalau dia tembus ke bawah dan tembus di bawah 220 itu harus hati-hati. Citra kalau menurut gue juga sama ya guys ya. Kalau dia ini kemungkinan bisa mantul nih guys ya. Kalau dia mantul di 1190 mungkin target area ke 1300-nya bisa kejadian, dan 1300 atau 1400-nya ya. Jadi harus dilihat ya, kalau besok ada titik mantul, mudah-mudahan jalan. Wika kalau menurut gua nih bisa mantul nih ya, karena udah masuk ke daerah area-area yang strong support ya. Kalau dia mantul dan dia nggak tembus dari area 1600, bisa jalan lagi ya. Dan pertama targetnya mungkin harus tembus dari 1900, lalu baru bisa ke 2100 atau 2380 ya. Lalu ada Waskita juga sama ya guys ya. Ini udah ada titik supportnya. Kalau dia bisa tembus dari mantul lagi ke atas gitu ya, monggo lah kita tungguin di atas 1600, mungkin bisa ke 1900 atau 2000. Kalau dia tembus ke bawah ya, bisa ke 1250 titik mantulnya. Oke. Lanjut setelah itu ada ini WSKT ya, lalu ada Adro. Nah, ini titip-titipan juga ya. Titip-titipannya kalau menurut gua ini masih bertahan di area-area sini. Hati-hati kalau di bawah 1100 ya guys ya. Kalau dia naik di atas 1255 mungkin bisa lancar ke 1400 ya. Lalu setelah itu ada INTP. INTP juga sama ya guys ya. Kalau menurut gua mulai menggeliat, tapi kalian harus hati-hati ya, karena menurut gua baru ciamik kalau di atas 14.000. Kalau sekarang sosolah masih ada garis trend downtrendnya yang harus ditembus ya. Lalu setelah itu untuk weekly. Nah, weekly ini sebenarnya ya guys ya, gampang aja sih. Gua ngelihatnya dari weekly yang ada di sini nih, dari stock screener. Biasanya gua ambil dari weekly yang ada di sini. Lalu gua bandingkan dengan market cap-nya. Ya, nih ya. Tinggal gue lihat chartnya. Jadi gue lihat chartnya, udah gue pilihin buat kalian. Satu, kayaknya link ini masih oke guys ya. Link net ya, dari daily-nya juga masih oke. Weekly-nya ya lumayan ya, apalagi kalau dia bisa tembus dari area-area 3560, bisa ke 4200 atau ke 5450. Kalau kalian mainnya mingguan atau bulanan, SL-nya kalian boleh taruh di bawah 3090. Nih gue lihat ya, gue nggak buat yang weekly, gue taruh time frame-nya weekly ya. Jangan kalian kalau mau trading di weekly lihatnya di daily atau di hourly. Wow, wadidaw itu namanya, wadidaw ya. Don't be
Don't be exact apa namanya? Begitulah pokoknya. Jangan on banget ya pokoknya. Lalu ada apa namanya, era mulai bangkit ya guys ya, apalagi kalau misalnya kalian mau trade di weekly gitu ya, SL-nya ditaruh di bawah 2500. Kalau dia tembus 2930 mungkin bisa ke area 3200 atau 34 untuk di weekly. Lalu setelah itu habis itu kita ngelihat ada kota. Pulang ke kotaku, mau namanya apa namanya, all time high gitu ya. SL kalian taruh di 705 ya, beli di 755, mudah-mudahan bisa sampai target 960 atau 1000 ya. Oke, itu di weekly guys. Lalu setelah itu ada RALS. Ya, ini saham-saham buat yang weekly ya guys, yang biasanya kalian mungkin nggak begitu sempet gitu ya. Kalian boleh lihat lagi, dihitung lagi risk rewardnya dan segala macam. Ini juga seru ya guys ya. Di weekly-nya mungkin kalian taruh boleh SL-nya di bawah 640 ya guys ya. Targetnya mungkin 865 ataupun di 1040 atau di 1000 ya. Boleh diambil, boleh dilihat. Sedangkan kalau di daily ya guys ya, kayaknya sih masih talk chair juga tuh gitu ya. Jadi kalau gua ngelihatnya di weekly lumayan ya. Mudah-mudahan nyampe ke 1000 ataupun ke 850-nya. Oke. Lanjut setelah itu, setelah ada weekly, era, kota, RALS, habis itu ada ASA. ASA harus sudah hati-hati ya, naiknya udah lumayan tinggi ya. Jadi kalau menurut gua untuk di weekly kalian harus tunggunya di area-area 1200 ya, atau kemarin tuh di 1185. Kalau sekarang mungkin dia bisa ke 1500-nya lagi mungkin ya. Tapi kalau menurut gua udah lumayan tinggi nih naiknya. So be careful ya guys ya. Lalu setelah itu ada MTEK. MTEK untuk di weekly juga lumayan. Ya, nah lagi koreksi, dia mulai mau bangkit. SL kalian taruh di bawah 2000 ya. Beli di 2150-an. Mudah-mudahan sampai ke 2400 ya. Udah lumayan tinggi sih Om, kayaknya ya Om, yang seperti ini. Ya lumayan, tapi ya monggo lah, dihitung lagi resikonya. Oke. Lalu setelah itu ada BBRI. BBRI yang udah all time high ya guys ya, menurut gua oke banget sih kalau gua ngelihatnya. Tinggal kalau dia karena dia heavily liquid ya, kalau dia koreksi-koreksi dikit ya ke 4640 ya, mudah-mudahan bisa ke goceng ataupun 5500 ya. Ini udah all time high, mudah-mudahan jalan lancar jaya. Oke. Lalu setelah itu ada MYOR. Ya, ini saham-saham buat weekly yang kalian boleh lihat ya. Satu-satunya yang menurut gua dari saham-saham consumer yang seru ya, mungkin akhir bulan Maret mungkin HMSW sama Good. Tapi kita lihat aja. Ya, di sini kalau menurut gua SL bisa kalian taruh di 2540, kalau dia tembus dari 2940 bisa ke 3300 ataupun ke 3800-nya ya. Itu MYOR. Dan bentuknya kalau di weekly udah seru banget ya. Oke. So itu aja guys dari gua. Suara gua udah mau habis pula gitu ya. So mana tadi? Ini ya. Jadi jangan lupa semoga berguna tadi analisa-analisanya dan semoga teman-teman bisa cuan. Remember kalau kalian yang mau ikutan beta forex class, monggo nanti gua kasih linknya ada di bawah ya. So see you guys, have a good day, have a good night, and have a good weekend rest of it ya. User signing out. Bye bye guys.